Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Mungkin sedang ada yang galau, sedang ada yang pusing, walaupun ada sebagian yang sudah senang menerima KJP ya. Karena beberapa hari masa kakak ATM KJP itu ngantri panjang ya, dan rata-rata pemegang kartu ATM warna biru, biru muda ya, ATM KJP-nya. Nah, bagaimana untuk teman-teman atau para warga sekolah yang sampai dengan saat ini begitu ngecek ternyata saldonya nol Mas Eka, bagaimana dong ya? Padahal di bulan Februari kemarin terdata sebagai calon penerima KJP ya. Terus begitu dicek, ternyata datanya tidak ditemukan. Itu kenapa Mas Eka? Nah, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasinya untuk para warga sekolah. Tapi sebelum itu untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah pastinya ya. Oke, langsung aja. Mungkin ada para warga sekolah yang di bulan Februari kemarin pada saat pengumuman calon penerima, ingat ya, calon penerima KJP Plus tahap 1 tahun 2023 ya, namanya ada nih, ya kan, bahkan sampai ngumpulin berkasnya untuk diverifikasi oleh sekolah gitu ya. Udah diserahin ke sekolah, udah dikumpulkan berkasnya juga gitu kan. Begitu cek di web KJP ya, beberapa hari belakangan ini data tidak ditemukan Mas Eka, atau kalau yang masih proses verifikasi ditunggu sampai benar-benar nanti datanya itu berubah menjadi disetujui ya. Kalau misalkan datanya tidak ditemukan itu beda cerita tuh ya. Tapi kalau misalkan proses verifikasi dinas pendidikan gitu ya, atau proses verifikasi kepala sekolah misalkan seperti itu ya, itu dicek secara berkala ya, diulang lagi, dicek lagi sampai nanti hasilnya itu disetujui ya. Bunyinya statusnya disetujui sebagai penerima KJP Plus tahap 1 tahun 2023. Kalau statusnya sudah disetujui sebagai penerima KJP Plus tahap 1 tahun 2023, artinya tinggal menunggu pencairannya saja. Kalau yang sudah menerima di tahap sebelumnya nih, berarti tinggal dicek aja ATM-nya. Tapi ada juga yang statusnya penerima KJP Plus tahap 1 tahun 2023, bahkan di tahap sebelumnya ada. Namun begitu dicek ternyata nggak ada nomor rekeningnya di situ ya. Nomor rekeningnya tidak ada. Itu bagaimana Mas Eka? Nah, kalau untuk nomor rekeningnya belum ada, itu ditunggu. Kemudian saya cek di web, terdata nih Mas Eka sebagai penerima KJP Plus tahap 1 tahun 2023, tapi saya belum cair juga. Ya sabar, kan pencairannya secara berkala ya. Coba dicek lagi nanti sampai dengan hari Rabu lah gitu ya, karena kan Senin, terus ini kan libur bersama tuh, pada cuti bersama pada saat kemarin pencairan di tanggal 30 dan tanggal 31 ya. Jadi dicek secara berkala, mudah-mudahan sih ada. Nah, yang permasalahan adalah kalau datanya tidak ditemukan, itu bagaimana Mas Eka? Dapat sebelumnya tapi datanya tidak ditemukan. Makanya tadi Mas Eka di awal bilang, kalau di tahap 1 tahun 2023 yang calon penerima KJP Plus-nya itu ternyata dari awal udah nggak ada, di bulan Februari itu udah nggak ada, ya udah di tahap 1 itu udah pasti nggak ada gitu kan. Karena kan yang pada saat keluar nama calon peserta didik itu banyak yang tiba-tiba datanya hilang ya, tidak ada ya, yang dari DTKS dan segala macam itu hilang, nggak ada, datanya tidak ditemukan, bukan lagi sebagai calon penerima KJP Plus tahap 1 tahun 2023, terus baru diurus, ya berarti sekarang emang udah nggak dapet. Tapi ini beda hal, permasalahannya kalau dia di pengumuman bulan Februari tahun 2023 yang lalu, dia ada namanya, tapi begitu sekarang dicek ternyata nggak ada. Nah, itu kemungkinan kena kemarin kan ini ya, ada uji kelayakan uji kelayakan KJP. Nah, kemungkinan dia kena itu gitu kan. Jadi dianggap tidak layak, maka datanya tidak ditemukan. Ya kalau datanya sudah tidak ditemukan, Masaka bisa bilang 85% lah atau 90% itu datanya tidak ada, berarti sudah tidak dapat KJP lagi. Kalau masih penasaran, silakan cek aja langsung ATM-nya atau ditunggu. Nah, untuk para warga yang tadi misalkan namanya ada terdaftar sebagai penerima KJP, namun sampai dengan saat ini datanya belum keluar, ditunggu ya seminggu atau 2 minggu, 3 minggu atau 1 bulan. Kalau memang masih belum keluar juga 1 bulan itu yang hasil pencariannya di screenshot
ya, di screenshot kemudian lapor ke sekolahan untuk nanti sekolah membuat surat surat apa? Surat pengantar ke P4OP atau nanti sekolahnya mengurus ke P4OP untuk menanyakan perihal kenapa siswa atau nama tersebut dananya belum cair padahal sudah masuk sebagai calon penerima. Nah, nanti akan ditelusuri di sana baru ketahuan. Karena Mas Eka juga sering kayak begitu ya. Dia terdaftar nih di web KJP sebagai sebagai penerima tahap sekian gitu di tahun sekian, tapi udah 2 bulan dia belum dapat nih gitu kan. Terus dia lapor, dicek sama Mas Eka memang di webnya ada, kemudian di sistem sekolahnya juga ada, itu di print, kita buat surat pengantar, orang tuanya datang ke sana, dan alhamdulillah gitu kan dananya bisa cair lagi. Kemungkinan kalau yang seperti itu adalah ada perbedaan ya, ada perbedaan data sehingga oleh pihak bank dipending dulu untuk pencairannya sampai ada konfirmasi gitu. Itu untuk yang namanya ada namun nomor rekeningnya tidak muncul atau belum cair-cair. Tapi kalau pure fix tampilannya seperti ini ya, dia udah tidak ada, tidak data tidak ditemukan, ya udah berarti sudah tidak dapat lagi di tahap ini gitu ya. Seperti di konten-konten sebelumnya sebenarnya ini udah dibahas sama Mas Eka gitu kan 6 bulan yang lalu, bahkan di beberapa bulan yang lalu juga Mas Eka buat konten namanya KJP Plus terakhir gitu ya, untuk yang sudah tidak dapat lagi di tahap ini gitu. Terus ada lagi pertanyaan baru dapat kemarin gitu ya. Mas Eka, saya kan udah lulus nih katanya gitu kan. Apakah saya masih dapat KJP atau tidak? Nah, Mas Eka tanya, udah dapat ijazah belum? Belum, saya baru nih Mas Eka, baru selesai ujian nih gitu kan. Saya baru mau lulus gitu. Yang namanya lulus itu kalau udah memiliki ijazah. Kalau belum memiliki ijazah artinya belum lulus gitu. Nah, eh, ini kan pendataan di bulan Februari kemarin ya. Kalau namanya masih terdata di Februari kemarin ya, yang untuk tahap 1 ini gitu ya. Berarti masih dapat gitu kan. Kecuali nanti di tahap kedua. Di tahap kedua itu udah bukan siswa lagi karena pendataannya nanti di bulan Agustus dan September di tahun ajaran baru. Tapi kalau yang ini kan masih gitu kan, masih duduk di bangku jenjangnya masing-masing. Yang SD berarti masih di kelas 6 SD pada saat bulan Februari kemarin. SMP juga demikian, masih di SMP-nya di bulan Februari kemarin. SMA pun demikian, masih ada di jenjang SMA di bulan Februari kemarin, ataupun SMK juga demikian gitu kan. Artinya masih terdaftar sebagai siswa gitu kan. Kalau dia masih terdaftar sebagai calon penerimanya ya berarti yang tahap sekarang masih dapat gitu kan. Kalau nggak dapat bagaimana ya? Balik lagi ke informasi awal, apakah di bulan Februari kemarin masuk sebagai calon penerima PIP atau tidak gitu kan. Bahkan yang masuk calon penerima PIP aja begitu dicek sekarang ternyata nggak ada gitu kan. Itu bisa gitu. Nah, ini pihak sekolah ya, jujur Mas Eka mungkin menyampaikan ini ya, menyampaikan keresahan teman-teman yang ada di sekolahannya, operator-operator KJP sekolahannya. Untuk para warga ya, jangan menteror jangan menteror operatornya atau petugas di sekolahnya ya. Kalau mau tanya baik-baik, jangan mencak-mencak gitu. Karena jujur, sekolah pun begitu mengecek di sistem KJP, loh, kok ini anak saya banyak yang hilang gitu kan? Kok siswa saya banyak yang hilang? Di situ tidak ada keterangan apa-apa, hilang aja udah gitu kan. Persis kejadiannya sama seperti di tahap kemarin, di tahap 2 tahun 2022 kemarin. Itu kan juga banyak. Begitu udah ada nih disetujui ya, tiba-tiba hilang gitu kan. Misalkan di satu sekolah dapat 500, tiba-tiba cuma dapat 450, 50-nya hilang. Nah, kita memberikan pengertian ke warga sekolahnya ini agak bingung gitu kan. Karena apa, kejelasannya nggak ada gitu kan. Ternyata pas waktu sosialisasi beberapa waktu yang lalu itu ada keterbatasan anggaran saat itu ya di tahun 2022, makanya skala prioritas gitu kan, yang memang prioritasnya didahulukan dia dapat, yang tidak sesuai skala prioritasnya ya mau tidak mau disingkirkan gitu kan, atau dibuang gitu kan. Nah, untuk yang tahap 1 tahun 2023 ini, dari yang tahap 2 itu ada 800 ribuan sekian, 834 ribuan gitu ya penerima KJP-nya. Nah, itu semua jenjang ya, SD, SMP, SMA, SMK, PKBM gitu ya. Nah, untuk di tahun 2023 ini ada 6.000 sekian. Nah, sorry, 600.000 sekian. Berarti kurang lebih ada 130 ribuan orang atau 130 ribuan siswa semua jenjang yang di tahap 1 tahun 2023 ini udah nggak dapet gitu. Nah, ini belum tahu, di sekolah juga belum dapat informasi apa-apa gitu. Tapi ya namanya kita pelayanan, yang jelas kalau Mas Eka menyampaikannya
Itu tadi di awal. Kalau memang di tahap satunya kemarin atau di bulan Februarinya masih terdata sebagai penerima KJP dan sekarang datanya tidak ada, yang kemungkinan itu tidak masuk skala prioritas ataupun pada saat uji kelayakan KJP kemarin itu tidak lolos gitu kan, sehingga tidak bisa dapat lagi untuk di tahap 1 tahun 2023 ini. Tapi kalau di tahap 1 tahun 2023-nya dia ada gitu ya, di Februari kemarin calon penerimanya ada dan saat ini datanya ada ya, ditemukan atau masih dalam proses verifikasi ataupun verifikasi dinas ataupun verifikasi sekolah, ditunggu sampai datanya berubah menjadi ditetapkan ya status penerima KJP tahun 2023. Tapi kalau misalkan statusnya tiba-tiba data tidak ditemukan, ya berarti itu sudah tidak dapat lagi gitu. Bagaimana cara ingin mendapatkan lagi? Ya nanti di tahap kedua di bulan Agustus ataupun September nanti biasanya pembukaannya, dan itu syaratnya sama mungkin ya, sama seperti beberapa tahap yang lalu, ya harus dari DTKS. Mas Eka, tapi banyak tuh yang nggak tepat sasaran gitu. Nah, kalau nggak tepat sasaran, misalkan nih ada nih ya kayak tadi tuh ya, pada saat Mas Eka sedang live TikTok, dia ada yang bilang di wilayah saya ada yang digadein, ya, laporin aja ke sekolahnya, ya. Laporin di sekolahnya, nanti sekolahnya akan menindak gitu kan. Jadi enak kalau begitu gitu. Terus misalkan punya mobil atau punya rumahnya gede nih ya kan, segede harapan atau rumahnya tinggi gitu kan, setinggi omongan. Nah, itu bisa di cross check nanti oleh sekolah, kemudian bisa dilaporkan. Nah, orang-orang yang seperti ini ketika nanti dibatalkan atau diblokir KJP-nya gitu ya, kan dapat bisa membuka kesempatan buat yang benar-benar membutuhkan gitu. Jadi kayak udah dihapus aja yang begitu gitu, apalagi yang digadein langsung aja tuh di-cut ya. Kesel gitu, udah tahu dapat KJP susah tapi masih digade-gadein gitu kan, nggak bersyukur amat sih gitu kan. Berarti dia layak aja udah dianggapnya, udah nggak usah dikasih KJP lah yang digade-gadein begitu ya. Apalagi sekarang tuh belanja KJP harus di merchant-merchant atau toko-toko yang sudah terdaftar dari Bank DKI ya, atau sudah bekerja sama dengan Bank DKI gitu ya. PKS ya, perjanjian kerjasama oleh Bank DKI agar nanti struknya itu bisa dilaporkan dari Bank DKI ke UPT P4OP gitu kan. Kalau selama ini juga struknya bingung mau dikumpulin di mana gitu. Sekolah kadang kagak dikumpulin gitu kan, kadang belanja asal-asalan, kadang ngegesek DEDC yang enggak gitu. Oke, jadi ngelebar kemana-mana tuh. Oke, jadi seperti itu ya para warga. Mas Eka simpulkan sekali lagi, kalau misalkan datanya tidak ditemukan di web KJP-nya, berarti 85% adalah atau 90% itu sudah tidak dapat lagi untuk di tahap 1 tahun 2023. Nah, kalau masih penasaran silahkan dicek di berulang-ulang. Kalau memang masih sama seperti itu dan di ATM-nya juga masih kosong, ya udah fix, berarti itu memang sudah tidak dapat lagi. Jadi tidak usah gerasa-gerusuk, tidak usah menteror teman-teman yang ada di sekolah ya, teman-teman operator yang ada di sekolah gitu ya. Itu kasihan ya, kerjanya sudah beban sudah banyak gitu ya. Jadi ya kalau bisa, kalau mau bertanya, tanyalah yang baik-baik, yang sopan. Bukan ingin dihargai atau apa, tapi kan kita tidak tahu perasaannya orang lain itu saat ditanya itu sedang seperti apa gitu. Jangan mentang-mentang kita emosi, kemudian langsung, woi, KJP gue kenapa nggak keluar lu? Diapain? Jangan ya, apalagi sampai mencak-mencak menghina-hina pemerintah gitu ya. Ya udahlah, sadar diri, kita dibantu sama pemerintah, nggak usah mencak-mencak, nggak usah bawa-bawa ke politik ya. Kita nggak lagi ngomongin politik di sini, yang kita ngomongin adalah KJP agar cepat keluar. Oke, mungkin itu aja informasi yang Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Silakan bagikan ke para warga sekolah lainnya. Dan Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.